Kiai Said dikenal sebagai seorang yang dekat dengan almarhum Gus Dur dan dipersiapkan untuk menjadi pimpinan Nahdlatul Ulama oleh beliau gitu. Nah, itu perkenalan pertama dengan Gus Dur dari mana? Hey, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yai, ini kan saya sudah lama sebenarnya berkomunikasi dengan Yai Said. Waktu itu beliau sebagai ketua PBNU dan saya punya kekaguman tersendiri kepada Kiai Said. Waktu itu siapa saya dan siapa Kiai Said. Kiai Said sebagai ketua umum PBNU waktu itu, namun selalu memberi waktu untuk ngobrol-ngobrol dari yang sederhana sampai yang penting gitu. Nah, cuman Kiai Said yang sekarang itu pengennya yang lebih santai. Nah, banyak orang termasuk saya itu merasakan bahwa keimanan dan pemahaman keislaman kita atau secara umum keberagamaan kita, sebagaimana juga Karen Armstrong tuh saya baca bicara soal itu dibentuk mayoritas di masa anak-anak, di masa kecil. Itu yang kemudian di masa dewasa tuh mungkin hanya berubah 30-40%. Yai. Nah, karena itu pengen berangkat dari masa kecilnya Yai Said. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga kiai yang mempunyai pesantren di Desa Kempek, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Dan keluarga ayah saya pun yang berasal dari Gedongan juga keluarga pesantren, keluarga kiai. Ibu saya pun dari Kempek, juga putri dari kiai pesantren. Nah, ayah saya mendidik anak-anaknya waktu itu 5 ya, laki-laki semua. Itu dengan pertama memberi contoh, teladan. Bagaimana sholat berjamaah tiap waktu, bagaimana jumpa dengan orang, sopan santunnya, cara menerima tamu. Dan waktu saya masih SD pun sudah diajari rasa malu. Ada rasa malu, jadi tidak bergaul bebas. Dengan perempuan tuh ada batas. Tidak sebebas gitu. Malah kalau ketahuan bisa dimarahin. Kemudian saya hatam Quran sejak kecil, tapi bin Nadhor. Diajar ngaji ilmu saraf tasrifan, nahwu kecil, sampai fikih yang paling rendah, sampai ke Fathul Mu'in. Jadi begitu saya tamat SD, saya sudah hatam, belum hatam, separuh dari Fathul Mu'in. Alfiyah Ibnu Malik pun separuh. Ya. Jadi ayah saya itu mendidik anak dengan keras, disiplin, bahkan termasuk galak lah ya. Galak ya, kalau nggak bisa sampai mukul. Ya. Saya 2 kali, ingat saya 2 kali ketika belajar Alfiyah dipukul 2 kali karena saya nggak bisa paham, saya bisa mengartikan. Begitu pula dengan adik-adik saya. Yang anak pertama, kakak saya namanya Ja'far Akil, sudah almarhum. Selamanya memimpin pesantren dan ketua Masjid Ulama Kabupaten Cirebon. Adik saya Mustafa Akil, yang sekarang masih di salah satu Rais Syuriah PBNU. Dan ketua Dewan Syariah P3. Kemudian karena mantunya Mbah Mun beliau. Adik saya yang setelah itu meninggal dunia, masih muda. Ada yang paling kecil masih ada. Ya, alumni Mesir. Kiai itu ayah keluarga kiai, ibu keluarga kiai, hidup di pesantren, dididik dengan pendidikan kepesantrenan yang sangat ketat gitu. Itu gimana rasanya, Ki? Beban, cara menikmatinya? Terasa menikmatinya setelah sekarang, setelah besar. Artinya seandainya saya tidak didik keras, mungkin barangkali saya, walaupun anak kiai, barangkali saya jahil. Nggak berilmu, hanya mengandalkan anak siapa gitu aja. Itu aja. Padahal sudah bukan zamannya lagi seseorang hanya mengandalkan keturunan. Keturunan penting, harus kita syukuri. Menjadi anaknya orang baik-baik, cucunya orang baik-baik. Tapi tidak cukup kalau hanya mengandalkan itu. Kita pun harus membangun kapasitas kita sendiri. Itu saya terasa setelah besar ini, waktu kecil ya ngapain ayahku galak banget sama saya. Bahkan sholat harus berjamaah, harus pakai baju panjang.
harus pakai kopiah. Nah. Kalau sholat nggak pakai kopiah bisa ditempeleng itu. Nah, itu ketika dewasa Terasa, terasa. ya. Tapi Terasa. ketika kecil kan kadang nggak terima ya. Iya. Nah, ini yang jadi tantangannya begini. Ayah saya, ya mohon maaf, ayah saya kiai sekedar kiai sebatas kabupaten lah ya, level kabupaten. Iya. Bisa punya anak 5 lumayan jadi semua. Iya. Belum tentu saya yang konon katanya nasional lah ya. Iya, nasional. Punya anak seperti saya. Iya. Belum tentu saya punya anak seperti saya. Iya. Ayah Apalagi saya lebih. ayah saya yang level kabupaten bisa punya anak. Saya yang nasional lah ya, level nasional, dan adik saya juga level nasional. Iya. Sekarang tantangannya, saya bisa nggak punya anak saya supaya level internasional ya, berarti ya. Yang atau level nasional aja deh. Atau level nasional aja. Itu belum tentu, belum bisa itu. Belum bisa itu. Itu iya, ayah saya sering bilang, kalau ayahmu sudah levelnya kabupaten kota, kamu harus provinsi. Nanti nasional, internasional dan lain sebagainya. Ya cuman kalau cerita positifnya, kayaknya orang sudah husnudon sama Yai Said. Nah, kita pengen cerita kenakalannya. Ya nakalnya itu. Mentok nakalnya seorang Saya Yai Said. nakalnya ketika pesantren di Lirboyo, terus terang saja. Oh itu. Waktu di rumah nggak bisa nakal. Oh nggak bisa nakal. Iya, begitu pesantren di Lirboyo, rajin nonton bioskop film India. Makanya film India tahun 70-an saya hafal itu. Oh iya. Ya, ada. Oh karena memang suka nonton film ya? Ya karena kenakalan itu lah. Kenakalan itu ya. Sampai ke film India. Tidak ngaji, nggak sekolah, tapi nonton. Kalau ada film India baru pasti nonton. Itu kenakalan. Tapi kenakalannya santri waktu dia sampai segitu. Nggak ada narkoba, nggak kenal narkoba, nggak kenal bahkan yang lain-lain. Moral tetap terjaga. Iya. Sesuatu yang hanya cinta film, bukan sambil pacaran enggak. Iya. Suka nonton itu aja. Suka nonton. Kalau ada dangdutan ya nonton. Kalau ada sinar Kemala waktu itu, Oh, Akadir, Arafik itu. Arafik. Selalu nonton saya. Bahkan biasanya nakalnya santri itu pakai ilmu, okay. Misalnya saya dulu di pesantren itu ada peraturan tidak boleh memetik mangga. Akhirnya kita naik pohon mangga dan kemudian dimakan di pohon. Karena peraturannya itu nggak boleh memetik, jadi nggak kita petik. Jadi tetap pakai ilmu. Saya kalau nonton bioskop keluar dari pesantren pakai sarung. Pakai sarung. Dalamnya ada celananya badal. Oh iya. Nanti sarungnya saya bungkus lagi. Nanti masuk kembali ke pesantren, sarung saya pakai lagi. Berarti itu untuk nonton harus ke Kediri, ke kota dong. Ke kota. Dan itu harus kabur dari pesantren nih? Iya. Iya, berarti kayak lompat pagar gitu. Enggak lompat pagar sih, enggak. Tenang aja keluar, tenang. Ya, saya sering dimarahi. Saya dimarahi oleh Kiai Anwar Mansur yang sekarang masih ada itu, Kiai Abdul Aziz Mansur, almarhum sudah, sering dimarahi. Iya, karena itu ya, karena keluar. Iya, karena nonton. Nah, Kiai berarti pertama masuk pesantren setelah SD? Iya, setelah SD. Di Lirboyo. Tidak langsung ya, saya tamat SD 65, ke Lirboyo 68. Tahun 68, awal tahun 68 saya ke Lirboyo sampai 71. Dari 65 ke 68 itu sama ya masih ayah? Di rumah, ya sama. Baru di Lirboyo berapa tahun tuh? 3,5. 3,5 tahun. Terus pindah ke Krapyak Jogja, Kiai Haji Maksum, Kiai Ali Maksum. 4 tahun juga, 71 sampai 75, pertengahan 75. Baru setelah itu mulai mengembara ke luar negeri. Ya melancong lah. Melancong. Nah, kalau kisah di pesantren itu sama siapa, Ki? Ya, yang sekarang saya terkesan itu di Lirboyo, hidup sederhana, pertemanan yang dengan tulus ikhlas, nggak ada rahasia. Satu sama lain tahu berapa kiriman dari rumah. Saya tahu. Mereka pun tahu berapa kiriman saya dari rumah. Terbuka sekali di pesantren kan. Bisa dimakan bareng, walaupun sederhana ya, walaupun sebatas tempe, kerupuk itu udah. Tapi kita makan bareng. Nah, beberapa sahabat dari pesantren masih teringat terus, nggak bisa hilang. Persahabatan pesantren ingat terus. Tapi mohon maaf, kebanyakan sudah pada meninggal. Sekamar dengan saya ini, kebanyakan pada meninggal. Ada Kiai Mustafa dari Indramayu, ada Kiai Asy'ari, ada Kiai Nawi dari Palembang. Dan itu rata-rata sudah meninggal. Dan enaknya di pesantren itu biasanya punya teman di seluruh kota di Indonesia. Iya. Jadi mau kemana aja, nggak usah ke hotel. Nah, kalau di pesantren ya, baik itu di Krapyak maupun di Lirboyo, itu berarti ya fokus kemudian pada ilmu
agama ya. ya, nggak ada ilmu umum. Nggak ada ilmu umum, nggak ada. Oke. Ya, setelah Di di zaman Krapyak itu. baru. Setelah di Krapyak Ya, baru. agak terbuka. Ki Ali Masum kan inteleknya, Iya, seorang iya. profesor lah. Iya. Nah, tapi yang paling penting lagi di pesantren adalah karakter, akhlakul karimah. Itu yang paling penting. Itu yang ditorpa. Sehingga kita ini tanpa ada pengawasan, kita ada rasa takut untuk melanggar aturan, untuk melanggar ya hukum Allah itu ada rasa takut di hati itu. Iya. Tanpa diawasi, tanpa banyak orang tahu, kita udah ada rasa takut. Iya. Itu namanya conscience, Iya. morality, domir bahasa Arabnya. Iya. Dan begitu melanggar itu seolah-olah langsung ditegur ya. Iya, soalnya. Walaupun sekali pertama kali ngelanggar sejak pertama tuh langsung gagal aja kenakalannya. Itu saya ingat dulu di pesantren pertama keluar dari pesantren nggak izin, pas naik angkot itu langsung ketemu ustadznya, ketemu kiai. Merasa salah ya, merasa salah. Dan merasa salah langsung pasti. Kalau salah pasti ada, tapi merasa salah. Iya. Pelanggaran pasti ada, tapi kita merasa dosa lah. Merasa berdosa ya. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran merasa benar. Iya. Itu yang bahaya. Yang bahaya. Jadi apa yang kemudian membedakan paling dasar antara pesantren dulu dan pesantren sekarang? Di Lirboyo khususnya sekarang sudah terbuka. Waktu saya di sana di Lirboyo, langganan koran nggak boleh. Berlangganan koran tuh nggak boleh. Nggak boleh. Nggak ada surat kabar di papan tuh nggak ada. Nggak boleh masuk. Nggak bawa radio nggak boleh. Bawa radio nggak boleh. Sekarang udah boleh. Bawa HP boleh. Udah. Kalau saya dulu koran boleh masuk tapi disensor dulu ya. Jadi kalau koran olahraga dan kemudian ada foto petenis biasanya Maria Sharapova menang, itu udah kosong aja. Oh berarti Maria Sharapova menang nih. Itu yang mendasar ya. Iya. Perbedaan. Sekarang sudah berubah jauh dari tahun 70-an dengan sekarang Lirboyo. Iya. Sudah banyak anak yang kelihatan sekali potensi jenius, kreatif, penulis, jurnalis dan seterusnya. Kalau dulu ya udah. Nggak ada. Karena olahraga tuh nggak boleh. Main sepak bola tuh nggak boleh. Oh nggak boleh. Iya. Jadi hiburannya apa ya? Ya nggak ada hiburan. Nggak ada hiburan. Sepak bola tuh nggak boleh. Makanya ke bioskop itu akhirnya. Oh bahkan sepak bola pun nggak boleh. Ya. Oke. Terus sekamar kalau dulu tuh berapa orang? Saya 12 orang waktu itu. Saya masih ingat 12 orang. Ya pas kalau jejer tidur tuh pas itu. Tepat. Iya. Dan ini ya kemudian juga kan setelah itu Kiai Said mulai pertama ke Saudi dulu atau Irak dulu? Enggak, saya ke Mekah. Ke Mekah. Berapa lama di Mekah? Berapa? Dari S1 sampai S3 itu 13 tahun setengah. Iya. Sebenarnya 12 tahun, tapi terganggu perang Teluk Irak Kuwait itu tahun 90. Nah, itu libur 1 tahun. Di Saudi libur 1 tahun. Jadi saya nganggur 1 tahun. Berarti 13,5 tahun di Saudi. Iya. Itu di satu kampus. S1 di King Abdul Aziz, jurusan dakwah. S2 di Ummul Qura University, Usuluddin. S3 juga sama Ummul Qura. Ummul Qura. Ya. Dan baru setelah itu ke Irak? Enggak, ke Irak cuma main aja. Enggak pernah kuliah di sana. Enggak pernah kuliah. Pernah. Berapa lama kalau di Irak? 1 bulan pernah, di Mesir paling sering ke Mesir. Okay. Ke Mesir ada 4 kali ada berangkat. Dan kalau ke sana sampai 1 bulan. Karena Mesir itu adalah gudangnya ilmu pengetahuan. Tempatnya ulama besar-besar. Saya suka sekali ke Mesir. Mau ketemu ulama model apa ada? Filosof, ahli tafsir, ahli hadis, semuanya ada. Iya, tasawuf, semua ada. Ada tarekat, apa ya. Terus pernah ke Maroko juga. Berarti ceritanya dikirim ke Mekah itu gimana ya? Saya melamar sendiri, mengajukan sendiri. Oh. Ada. Waktu itu sangat mudah masuk ke universitas. Karena apa? Karena pemuda Saudi jarang sekali yang mau kuliah. Itu tahun 80 ya, masih jarang. Saya itu satu jurusan 28 orang, hanya 1 orang Saudi. Yang Saudi, lainnya orang luar. Lainnya orang luar. Padahal dikasih uang, dikasih beasiswa pada. Karena apalah dia kuliah, dia bapaknya orang kaya, dia sendiri. Dia sudah punya semuanya. Ngapain kuliah? Iya. Dan itu berarti dapat kabar tentang beasiswa itu dari mana ya? Ya dari sini. Di pesantren berarti. Iya. Kemudian mendaftar. Dan sampai S3 di sana. Sampai S3 di sana. Nah,
yang jadi pertanyaan adalah Arab Saudi tentu punya ideologi tersendiri dalam keislaman, Wahabi. Tapi Kiai Said itu meskipun 13,5 tahun di sana tetap dengan keaswajaannya, bahkan dikenal sebagai seorang sosok yang sangat kritis terhadap Wahabi. Itu gimana caranya? Pertama, ketika saya baca buku-buku Syekh Muhammad Abdul Wahab, dangkal sekali, subhiyah, dangkal sekali. Tidak ada analisis akliyah, tidak ada analisis bahath akli, nggak ada. Nah, kita yang hidup di dunia intelektual, akademis, ya inginnya baca kitab itu yang rasional, yang ada bahtul akli, yang ada naqd kritik. Nah, sedangkan Wahabi itu hanya doktrin. Yang saya kemudian saya baca semua. Kitab Wahabi saya baca. Iya. Tapi ya udah lewat begitu aja. Dan membaca kitab-kitab di luar Wahabi itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mohon maaf ya. Saya jurusan usuluddin. Berarti kan dibaca filsafat Islam, ilmu kalam, mantik, logika, perbandingan agama, ya. Ada lagi ya analisis lah. Tapi saya baca sejarah sendiri. Sejarah Islam saya baca sendiri. Al-Kamil fit Tarikh lil Imam Ibnul Athir 13 jilid saya baca. Tarikhut Tabari al-Muluk 10 jilid saya baca. Fajrul Islam, Duhal Islam, Dzul Islam Ahmad Amin saya baca. Itu yang menyebabkan Kiai sebenarnya lebih dikenal juga sebagai seorang yang ahli di bidang sejarah. Lumayan. Iya. Begitu pula qasidah, syair-syair saya banyak hafal kan. Iya. Padahal bukan jurusan saya. Iya, itu bukan jurusan saya. Jurusan saya itu filsafat Islam, tasawuf, logika, ilmu kalam. Dan tapi karena ya minatnya itu di sejarah dan syair. Dan itu baca sendiri. Nah, Kiai juga setelah itu kan kemudian Kiai Said dikenal sebagai seorang yang dekat dengan almarhum Gus Dur. Dan dipersiapkan untuk menjadi pimpinan Nahdlatul Ulama oleh beliau gitu. Nah, itu perkenalan pertama dengan Gus Dur dari mana? Suatu ketika Gus Dur haji, terus saya temuin, saya ajak mampir ke rumah. Beliau masih melihat ya, melihat kitab-kitab saya yang semuanya adalah usuluddin, filsafat, tasawuf. Beliau tertarik, cocok sudah. Berarti ketemu yang pas gitu ya. Gitu. Segera bahasa Jawa ya. Segera selesai, segera pulang di Jakarta. Nggak usah pulang ke kampung. Ini kitab-kitab ini harus disebarkan di sana. Teman-teman harus paham semua. Jadi gini, kalau kita yang betul-betul membentuk fikrah Islamnya, alamul fikr Islami, dunia berfikir Islam, ya kita harus paham pemikiran Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Ahli Sunnah. Harus paham itu. Itulah alamul fikr Islami. Dan itulah yang menyebabkan seorang Kiai Said akhirnya kokoh di keaswajaan karena sudah melanglang buana kemana-mana itu. Ya bukan mana, saya belajar saya itu. Usuluddin kan itu jurusan usuluddin itu. Jadi saya kalau cerita Syiah ya apalah. Orang mengatakan tidak sekali-kali bisa cerita Syiah kecuali dia orang Syiah. Pasti Syiah dia itu kan cerita Syiah apal sekali. Ya enggak. Itu pelajaran saya kok. Pelajaran. Mau saya ceritakan Khawarij juga saya hafal. Saya ceritakan Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah juga saya hafal. Pelajaran saya. Karena pembelajaran itu. Dan pembelajaran Kiai Said tidak hanya berbasis kepada apa yang dikuliahi, tapi yang diminati juga dipelajari ya. Dan itu pertemuan pertama dan kemudian intens hubungan dengan Gus Dur. Nah, kemudian setiap haji beliau tidak mau di hotel. Pernah umroh dengan Kiai Nur Muhammad rombongan, memisahkan diri dari rombongan di rumah saya. Pernah haji dengan Pak Harto. Pak Harto justru berangkat dengan Ketua Muhammadiyah, dengan Ketua NU. Dan beliau meninggalkan Wisma Haji, rombongan ke rumah saya. Baru masih sempit 2 kamar cuma. Makan sayur asem. Tapi beliau senang karena itu. Lihat buku-buku itu. Ngobrol berdiskusi. Diskusi. Sampai malam diskusi. Tukar pikir. Dan itu yang menyebabkan Gus Dur kemudian ini harus dibawa ke Indonesia. Dan beliau sowan ke Syekh Yasin Padang, saya antar. Ke Said Muhammad, saya antar. Said Muhammad Al-Maliki. Sangat cinta sekali Said Muhammad dengan Gus Dur. Sampai dibawa ke kamar tidur.
Nah, Kiai, terakhir nih kalau Iya. ngobrolin soal masa lalunya Kiai, Mm. baik sebagai Mm. pemuda ataupun sebagai anak kecil, apa yang seharusnya dimiliki oleh anak muda saat ini untuk memastikan masa depannya bisa cemerlang? Terutama ya kepada Gus-gus, putra-putra Kiai. Iya. Mari kita bangun diri kita dengan kapasitas yang maksimal. Jangan hanya mengandalkan putranya siapa. Jangan hanya mengandalkan keturunan siapa. Ya. Kata syair mengatakan, wa syarrul alamina dzawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa. Sejelek-jelek orang kalau hanya mengandalkan saya anaknya siapa. Tapi wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsi hasaban jadida. Sebaik-baik orang mempunyai nasab yang mulia, dia pun membangun kemuliaan. Ya. Membangun kebesaran. Itu yang paling sempurna itu. Jadi bapaknya, kakeknya orang besar, dia pun membangun kebesaran dirinya. Seperti Gus Dur. Ya. Gus Dur bapaknya Wahid Hasyim, orang luar biasa. Cakraknya Hasyim Asy'ari, luar biasa. Tapi beliau membangun kapasitas dirinya. Ya, itu yang ayah saya sering bilang bahwa posisimu sebagai Dzurriyyatur Rasul itu jangan dilihat sebagai privilege, tapi dilihat sebagai tanggung jawab. Betul, untuk kemudian unggul secara intelektual, spiritual, dan akhlak. Ya. Walaupun nasab itu penting. Nasab itu apa? Nasab tidak ada di pasar, nggak ada jualannya. Jual, ya. Iya. Karunia ya. Karunia. Iya. Nah, kita menjadi anak siapa kan nggak pernah milih ya. Kayak Habib kan Al-Haddar, ada di pasar Al-Haddar. Iya nggak dijual. Harus disyukuri. Iya, siap. Kiai, terima kasih Kiai atas pertemuannya. Tapi saya mohon izin untuk tidak sekali ini ngobrol-ngobrol sama Insya Allah, siap insya Allah. Semoga bisa lanjut lagi Kiai.